Pas nengok, gak ada apa-apa. Kosong, sunyi, sepi. Selamat malam. Kali ini aku ingin bercerita. Yang mana latar cerita ini berada di suatu daerah di Provinsi Maluku Utara. Lokasi ini sering terjadi aktivitas yang berkaitan dengan hal gaib. Karena hal ini terjadi di sebuah tanjakan, yang mana tanjakan ini menjadi penghubung antar dua kampung. Jadi tanjakan ini sangat tinggi. Di ujung tanjakannya pun ada kelokan tajam ke arah kanan. Jadi apabila kita mau ke desa lain atau ingin melewati jalan itu, harus menanjak sekitar hampir 100 meter. Yang mana kanan kiri tanjakan tersebut itu hutan. Hutan yang di bawahnya itu jurang. Dan ketambahan minim penerangan. Makanya kalau orang yang lewat situ jarang banget mereka lewat ketika tengah malam. Karena ketambahan jalan yang menanjak, terus gelap, dan jurang pun ada di kiri kanan. Apabila kita nggak hati-hati ya bisa saja masuk jurang. Nah, aku pun sama temen paling lewatin tanjakan itu ketika mau mancing aja. Jadi pergi ke desa tempat mancing itu nggak begitu sering. Bisa dihitung dengan jari. Mungkin sekitar 4-5 kali lah. Karena tempat mancingnya jauh dan medannya pun seperti itu. Kalau nggak terpaksa dan emang benar-benar pengen kesana ya, aku dan temen nggak akan mancing kesana. Meskipun di sana ikannya cukup banyak, terus asik lah sebenarnya. Tapi karena jalannya itu yang cukup menyeramkan, jadi perlu mikir 2 kali lah kalau mau kesana. Jadi pada suatu ketika aku sama teman mancing, itu berangkatnya sekitar jam 3:30 sore lah. Jadi berdua berangkat, perjalanan sekitar setengah jam lah dari rumah ke lokasi mancing yang harus melewatin tanjakan itu. Jadi kami berdua mancing di dermaga gitu kan. Mancing sampai malam. Waktu itu lumayan lah dapet ikannya. Sekitar jam 11:30 malam lah. Baru aku pulang sama teman. Karena cuaca juga udah agak mendung. Takutnya pulangnya bahaya gitu. Daripada kita nggak bisa pulang, ya mending udah 11:30 malam pulang. Jadi waktu awal berangkat pulang itu masih biasa aja gitu.
meskipun gelap. Dan banyak ya lobang, jalan kelokan. Kan penghubungnya itu ya banyak hutannya. Terus kayak ngelewatin gimana ya, muterin bukit gitulah. Jadi banyak kelok-kelokannya gitu. Di setengah perjalanan, nah itu mulailah kayak ada suara-suara, terus suara-suara kayak orang teriak, negor gitu, kayak manggil-manggil, oi, oi. Ya kita tengok kiri kanan nggak ada apa-apa gitu. Ya positif aja lah, mungkin ya suara apa gitulah, atau cuman halusinasi gitu. Terus pas mau sampai ke turunan, jadi kan kalau kita berangkat itu posisi nanjak, nah kalau pulang kita menurun. Nah sebelum sampai turunan itu ada cahaya terang dari belakang. Kan berangkatnya naik motor, jadi di kaca spion itu ada cahaya silau. Jadi sorotnya itu kayak sorot motor gitulah. Terang kayak ngikut gitu ya, pikirku oh mungkin ada kendaraan di belakang. Nah tapi kadang cahayanya ada, kadang enggak. Jadi kayak beberapa waktu dia nyorot gitu, jadi kelihatan di spion. Kadang hilang, kadang kelihatan lagi. Penasaran dong aku. Ya udah, nengok ke belakang. Pas nengok, nggak ada apa-apa. Kosong, sunyi, sepi. Ya, pas ngelihat itu kosong, kayak mikir aja tiba-tiba, apa ini motor ketinggalan di belakang atau gimana gitu. Ya udah, masih jalan lagi, dia muncul lagi. Pas ketika lampu motor entah apa itu nyorot, refleks aku nengok lagi ke belakang. Nggak ada apa-apa. Suara motornya pun nggak ada. Jadi ketika belok pun dia ngikut, lurus dia ngikut. Nah temanku yang di belakang ini curiga. Si Andi ini yang di belakang curiga dia. Ngapain? Nengok-nengok dari tadi. Enggak. Ngeliatin belakang. Siapa tahu ikannya jatuh atau gimana gitu. Kan ikannya gantung di belakang gitu kan. Ya udah jalan lagi. Tapi cahayanya itu tetap ngikut. Sampai pada turunan, barulah cahaya itu hilang. Jadi sebelum turunan itu belok ke kiri. Nah kiri itu ya waktu nurun itu udah nurun curam, terus lurus gitu. Dan kadang ada lubangnya juga. Nah disitulah cahayanya hilang, nggak ngikut lagi. Nah terus pas udah masuk perkampungan, barulah aku ngomong ke temen, kalau tadi ada yang ngikutin cahaya.
Tapi pas aku nengok-nengok tadi yang aku bilang alasan ngeliatin ikan takut jatuh ikannya. Nah itu sebenarnya mastiin ada apa nggak di belakang, ada kendaraan atau gimana, atau mungkin ada orang yang nyenter. Ternyata nggak ada. Nah temanku langsung nyeletuk, oh kan katanya hal-hal gaib gitu suka bau-bau amis. Nah mungkin karena kita bawa ikan, terus ya mereka ngikutin atau gimana. Ya udahlah, pulang biasa aja gitu. Sampai rumah ya udah biasa lagi gitu. Dia kayak nganggap hal gini tuh emang biasa, apalagi kan kalau ngelewat jalan yang kayak gitu malam-malam kan.